Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Marlina. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Terjemah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Leksikografi Arab yang mengangkat tema leksikologi dan leksikografi beserta cakupan pembahasannya. Yang pertama yaitu leksikologi. Apa itu leksikologi? Leksikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu leksikon yang berarti kata dan logos yang berarti ilmu. Secara istilah, leksikologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang kata, sifat atau unsur makna, hubungan antar kata, atau orang linguistik biasa menyebutnya dengan semantik. Kemudian, kelompok kata serta keseluruhan leksikon. Ilmu ini terkait erat dengan leksikografi yang juga mempelajari tentang kata, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan kamus. Secara sederhana, leksikografi disebut sebagai penerapan praktis dari leksikografi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan leksikografi? Leksikografi adalah ilmu linguistik terapan yang mendalami teknis penyusunan kamus yang meliputi perancangan, kompilasi, penggunaan, dan evaluasi kamus. Menurut C.L. Bernhardt, kamus adalah buku yang berisi kumpulan kata yang disusun secara sistematis, dijelaskan maknanya, dan diberi informasi pendukung. Tanpa seni leksikografi, leksikologi hanya berkutat pada kajian teoritis dan perdebatan tentang makna dan kata tanpa bisa menghasilkan produk-produk berupa kamus-kamus bahasa yang berkualitas. Sedangkan, sebagian pembaca dan terjemah adalah ingin memperoleh makna yang terkandung dalam teks lisan maupun tulisan. Seseorang yang ahli dalam bidang leksikografi disebut dengan leksikograf. Sudah dijelaskan di awal bahwasannya leksikologi adalah ilmu mengenai leksikon yang mana satuannya disebut dengan leksem. Leksikologi sendiri mengarah pada kata yang sudah jadi, baik yang berbentuk secara arbitrer maupun yang berbentuk sebagai hasil proses dari morfologi. Contoh dari leksikologi yaitu terdapat dalam kata zahaba. Kata zahaba di sini termasuk ke dalam leksem berhomonim. Kata zahaba sendiri memiliki dua arti, yang pertama pergi dan yang kedua berpendapat. Tentu saja, penggunaan kata ini disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Pengaplikasian leksikologi dalam pembelajaran adalah dengan memberikan pengayaan kosakata. Pengertian kosakata sendiri adalah kata-kata yang dikuasai oleh seseorang, kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kata-kata yang digunakan atau yang dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, dan kata-kata yang disusun dalam kamus disertai penjelasan secara singkat dan jelas. Leksikologi dan leksikografi memiliki hubungan yang saling berkaitan, sehingga batas antara keduanya sering sukar ditemukan. Dalam penerjemahan bahasa Arab, penggunaan kamus sangatlah penting untuk proses penerjemahan, karena di antara latihan bahasa Arab yang paling efektif adalah dengan latihan salah satunya menggunakan kamus. Ketika kita menggunakan kamus tidak hanya menjadi pencatat atau perekam makna, namun bisa lebih jauh dari itu. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita mempelajari cabang ilmu linguistik, leksikologi, dan leksikografi. Dalam beberapa hal, kamus merupakan tempat penyimpanan pengalaman-pengalaman manusia yang telah diberi nama, dan dengan demikian merupakan sarana penting bagi pengajaran kosakata. Selain itu, kamus juga memberi informasi mengenai derivasi kata, makna kata, ejaan, dan ucapannya. Dalam kamus bahasa Arab, ada banyak metode yang digunakan untuk menjelaskan kata. Di antaranya yaitu antonim, sinonim, majas, konteks, dan menggunakan gambar. Hal seperti itu tentu tidak lain mempunyai tujuan agar memudahkan pengguna kamus, menambah wawasan dan perbendaharaan dalam berbagai bahasa, khususnya dalam bahasa Arab. Berdasarkan temanya, kamus terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kamus kosakata.
Kamus jenis ini biasanya hanya menyediakan padanan atau sinonim pada tema yang terkait. Dan yang kedua yaitu kamus istilah. Kamus jenis ini berisi tentang penjelasan terperinci tentang tema yang terkait, disesuaikan pada bidang apa fokus perhatian kamus tersebut. Sedangkan berdasarkan bahasa yang digunakan untuk memberi makna, kamus terbagi menjadi 3. Yang pertama kamus eka bahasa, yang kedua kamus dwi bahasa, dan yang ketiga kamus multibahasa. Kamus eka bahasa adalah kamus yang memuat sebuah bahasa tertentu. Sedangkan kamus dwi bahasa adalah kamus yang memuat 2 bahasa. Dan yang ketiga adalah kamus multibahasa. Kamus multibahasa adalah kamus yang memuat lebih dari 2 bahasa. Adapun susunan kamus meliputi pendahuluan, isi kamus, dan bagian pelengkap. Pendahuluan memuat tentang cara penggunaan bahasa tersebut. Sedangkan isi kamus terdiri dari daftar kata yang disusun sesuai abjad disertai dengan keterangannya. Dan yang terakhir adalah bagian pelengkap. Bagian pelengkap berupa kata atau frase asing dan penggunaan makna kata dalam konteks kalimat. Nah, begitulah pembahasan mengenai leksikologi dan leksikografi beserta cakupan pembahasannya. Mungkin pembahasan kali ini saya sudahi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.